Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada materi kita pagi ini, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Ya, sekali lagi, mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Nah, teks editorial. Apa itu teks editorial? Teks editorial atau opini atau yang juga biasa disebut sebagai tajuk rencana adalah materi bahasa Indonesia yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, adapun materi yang akan kita bahas mengenai teks opini atau editorial adalah tentang pengertian, kemudian struktur teks, kemudian kaidah kebahasaan, dan contoh teks editorial. Baiklah, langsung saja kita simak materinya agar anak-anakku sekalian bisa memahami tentang teks editorial ya. Jadi pada pertemuan ini kita membahas teks editorial. Nah, untuk teks editorial ya, teks editorial ini pertama kita akan mengkaji apa itu pengertian teks editorial ya. Nah, teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi seseorang terhadap suatu isu atau permasalahan aktual. Sekali lagi, teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi seseorang terhadap suatu isu atau masalah aktual ya. Nah, isu tersebut meliputi masalah politik, sosial ataupun masalah politik, ekonomi dan sebagainya. Nah, masalah ekonomi yang memiliki hubungan secara signifikan dengan politik itu juga bisa dibahas di dalam teks editorial. Secara teratur muncul di koran atau majalah. Jadi dalam mengungkapkan harus dilengkapi dengan fakta atau bukti-bukti dan alasan yang logis agar dapat dipahami oleh pembaca atau pendengar. Nah, jadi itulah pengertian teks editorial. Jadi editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi seseorang terhadap suatu isu atau masalah aktual yang meliputi masalah politik, sosial, masalah ekonomi yang memiliki hubungan secara signifikan dengan masalah politik. Nah, itu pengertian teks editorial. Selanjutnya, bagaimana struktur teks editorial? Anak-anakku sekalian, struktur teks editorial. Sebuah teks editorial atau opini memiliki struktur teks yang sama dengan struktur yang membangun teks eksposisi. Sekali lagi, sebuah teks editorial atau opini memiliki struktur teks yang sama dengan struktur yang membangun teks eksposisi, yaitu pernyataan pendapat atau dalam hal ini disebut dengan tesis, kemudian argumentasi, dan pernyataan atau penegasan ulang pendapat atau yang disebut dengan reiteration. Untuk lebih jelasnya lihatlah di bawah ini ya. Jadi yang pertama pernyataan pendapat atau yang disebut dengan tesis. Bagian ini berisi pandangan penulis terhadap permasalahan yang diangkat ya. Jadi istilah ini mengacu ke suatu bentuk pernyataan atau bisa juga sebuah teori yang nantinya akan diperkuat oleh argumen. Itu dia di bagian yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi ini merupakan bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Walaupun dalam pengertian umum, argumentasi juga dapat digunakan nanti untuk menolak suatu pendapat.
Argumentasi dapat berupa pernyataan umum atau generalisasi, atau dapat juga berupa data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta-fakta yang didasari atas referensi yang dapat dipercaya. Itu pada bagian yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Pernyataan atau penegasan ulang pendapat atau yang disebut dengan reiteration. Bagian ini berisi pengungkapan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Nah, jadi terdapat pada bagian akhir teks. Jadi sekali lagi, struktur teks editorial ini terdiri atas 3. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis, yaitu berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Yang kedua, argumentasi, yaitu bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis walaupun dalam pengertian umum, ya. Kemudian yang ketiga, pernyataan atau penegasan ulang pendapat atau yang disebut dengan reiteration. Bagian ini berisi pengungkapan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta pada bagian argumentasi. Nah, itu dia. Nah, sebelum kita melanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu bagian kaidah kebahasan teks editorial, perlu juga Bapak sampaikan bahwa editorial ini terdapat pada bagian surat kabar atau majalah. Sekali lagi, terdapat pada surat kabar atau majalah. Itu di sana ada editorial. Ada di harian Kompas, ada di harian Sinar Indonesia Baru, ada di harian Waspada. Jadi editorial ini ditulis oleh pimpinan redaksi, ya, atau yang setingkat dengan wartawan senior yang mengangkat isu-isu aktual yang terkait dengan masalah politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini dulu pertemuan penjelasan awal Bapak tentang apa itu teks editorial, ya, apa itu pengertian teks editorial, kemudian bagaimana struktur daripada teks editorial. Ya, sekali lagi, apa itu editorial? Jadi editorial sekali lagi berisi pendapat terhadap permasalahan aktual, isu yang meliputi masalah politik, masalah sosial, ataupun masalah ekonomi. Kemudian tadi struktur teks editorial ada 3, ada pernyataan tesis, ada argumentasi yang berisi alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan. Kemudian yang ketiga ada pernyataan atau penegasan ulang pendapat atau yang disebut dengan reiteration. Yang bagian ini juga mengungkapkan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Nah, jadi terdapat pada bagian akhir teks. Nah, demikian pengantar untuk teks editorial. Pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas bagaimana kaidah kebahasan teks editorial. Selamat pagi.